Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Para, saya pencari, saya surga. kami dari kelompok para pria pencari surga. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Nama saya Muhammad Alif Darul Firdaus. Nama saya Nil Wafa. Baik, jadi kita akan mendiskusikan atau membahas sebuah judul penelitian kami yang berjudul hubungan antara pembelajaran daring dan kesehatan mental mahasiswa. Dan judul kami ini merupakan pengganti UAS dari mata kuliah statistika dan probabilitas yang diampu oleh dosen Tiara Wahyu Anggraini MPD. Nama ibu di sini aja. Oke. Jadi alasan kita mengangkat tema ini karena cukup relate dengan kehidupan kita di mahasiswa. Bagaimana pembelajaran daring itu apakah dapat berpengaruh kepada kesehatan mentalnya mahasiswa atau tidak. Dan populasinya juga sudah termasuk di pada sekitar kita atau sama seperti kita, yaitu mahasiswa. Mungkin itu alasan yang bisa disampaikan. Selanjutnya Langsung ke videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan membuat kuesioner penelitian hubungan antara pembelajaran daring dan kesehatan mental. Baik, langsung saja kita buka Google Drive. Kemudian setelah masuk di Google Drive kita tekan ini, titik-titik ini. Kemudian kita cari formulir. Kemudian kita tekan. Habis itu kita tulis ini formulir kosong. Baik, yang pertama itu kita harus tulis judul. Kuesioner penelitian hubungan antara pembelajaran dan kesehatan mental mahasiswa. Baik, setelah kita mengisi judulnya, kita akan membuat pertanyaan atau pernyataan. Ya, baik, kita tekan opsi 1. Baik, untuk awal ini kita harus kasih nama. Kemudian kita jangan pilihan ganda, kita kasih jawaban singkat. Dan jangan lupa kita tekan ini wajib isi, biar agar ini wajib diisi namanya. Kemudian sini salin agar mempercepat. Kemudian kita sini isi NIM. Kemudian kita salin lagi. Kemudian sini kita isi pernyataan. Baik, saya dulu. 1. Saat mengikuti kuliah daring, saya memperkirakan apakah saya bisa memahami materi atau tidak dalam satu sesi atau tidak dalam satu sesi. Baik, ini pernyataan. Kemudian kita buat sini teks jawaban. Baik, kita ganti dulu ini. Kita ganti untuk pilihan ganda. Baik, tekan opsi 1. Kita ganti sini sangat setuju. Kemudian kita tambah lagi setuju. Sini otomatis
Kemudian kita lagi, ini saya tambahkan untuk netral. Kemudian kita sini tidak setuju. Kemudian sini 5 sangat tidak setuju. Dulu sini kita baik, sini sudah kita baca dulu untuk memperjelas satu ketika daring. Saya memperkirakan apakah saya bisa memahami materi atau tidak dalam suatu sesi. Kemudian kita salin lagi. Jangan lupa ini harus wajib isi. Kemudian kita salin agar mempermudah, agar kita tidak membuat ini lagi, tinggal mengganti pernyataan atau pertanyaan berikut. Saat mengikuti saya menghitung beberapa kali saya berhasil menyelesaikan tugas daring dalam satu sesi. Baik, mungkin selanjutnya saya akan mempercepat agar tidak memakan durasi. Oke, baik, sini sudah selesai semua. Di sini ada 15 sesuai yang dipindahkan. Masing-masing dia mencakup ada hubungan antara pembelajaran daring, ini pembelajaran daring, dan di bawah bagian bawah itu dan kesehatan mental mahasiswa. Baik, setelah itu kita akan publikasikan. Jadi kelola. Oke, baik, sini sudah siapa saja memiliki link. Kemudian kita sudah selesai begini. Oke, simpan. Kita saling link. Ini perpanjang, kita persingkat saja, salin. Kemudian kita buka WhatsApp, kita kirim linknya sini. Baik, ini saja untuk pembuatan kuesioner penelitian yang judulnya itu hubungan antara pembelajaran daring dan kesehatan mental mahasiswa. Sekian,
pembuatan kuesioner. Kita lanjutkan. Di sini hasil dari jawabannya. Sini ada 33 orang yang sudah isi. Baik, dari pertanyaan nomor 1 itu, saat mengikuti kuliah daring, saya memperkirakan apakah saya bisa memahami atau tidak dalam satu sesi. Baik, untuk netral itu dia ada 42,4%. Kemudian yang tidak setuju itu ada 15,2%, yang sangat setuju 12,1%, dan setuju itu 30,3%. Baik, ini untuk pernyataan yang nomor 1. Kemudian yang kedua, saya menghitung berapa kali saya berhasil menyelesaikan tugas daring dalam satu sesi. Di sini netralnya itu ada 36,4%. Kemudian yang tidak setuju itu 2 orang, 6,1%. Kemudian sangat setuju 3 orang, 9,1%. Setuju 16 orang, 48,5%. Baik, untuk pernyataan yang ketiga, saya memahami beberapa kejadian yang mempengaruhi kondisi mental saya selama minggu perkuliahan daring. Kemudian yang netral itu ada 13 orang, 39,4%. Yang tidak setuju 7 orang, 21,2%. Sangat tidak setuju 1 orang, 3%. Sangat setuju 1 orang, 3% juga. Setuju 11 orang, 33,3%. Yang keempat, saya menyadari adanya peningkatan stres selama pekan ujian daring. Netral itu ada 13 orang, 39,4%. Yang tidak setuju 5 orang, 15,2%. Kemudian yang sangat tidak setuju 1 orang, 3%. Sangat setuju 2 orang, 6,1%. Setuju 12, 36,4%. Di pernyataan kelima, setiap kali belajar daring, saya merasa apakah saya akan produktif atau tidak. Di sini untuk netralnya itu main orang 2,73%, kemudian sangat tidak setuju 7 orang, 21,2%, kemudian setuju 17 orang, 51,5%. Yang tidak itu berarti tidak setuju, sangat tidak setuju, mereka tidak isi. Kemudian pernyataan ke-6, saya merasa stres dari beberapa sesi kuliah daring dalam 1 minggu. Nah, di sini dia ada netralnya itu 13 orang, 39,4%. Kemudian tidak setuju 1 orang, 3%. Sangat setuju 4 orang, 12,1%. Kemudian setuju 15 orang, 45,5%. Yang tidak ada itu sangat tidak setuju. Baik, pernyataan ke-7, saya memerlukan beberapa percobaan belajar ulang untuk memahami materi daring. Di sini setujunya 13 orang, 39,4%. Netral 7 orang, 21,2%. Sangat tidak setuju 1 orang, 3%. Sangat setuju 12 orang, 36,4%. Yang tidak ada berarti tidak setuju. Saya sering mengalami gangguan teknis secara tiba-tiba saat belajar daring. Netral itu 10 orang, 30,3%. Kemudian sangat tidak setuju 2 orang, 6,1%. Sangat setuju 12 orang, 36,4%. Setuju 9, 27, 9 orang, 27,3%. Yang tidak ada itu tidak setuju. Baik, pernyataan ke-9, saya merasa cemas saat mengakses platform kuliah daring dan tidak yakin akan bisa fokus. Di sini netralnya itu ada 12 orang,
3,6,4. Kemudian tidak setuju 1 orang 3%, sangat tidak setuju 1 orang 3% juga, sangat setuju 6 orang 18,2%, setuju 13 orang 39,4%. Kemudian pernyataan ke-10, saya sering merasa stres mendadak ketika tugas daring diberikan tanpa pemberitahuan. Di sini setujunya 12 orang 36,4%, netral 9 orang 27,3%, sangat setuju 12 orang 36,4%. Yang tidak ada berarti sangat tidak setuju dan tidak setuju. Ya, pernyataan ke-11, saya mengalami beberapa kejadian yang mempengaruhi kondisi mental saya selama seminggu perkuliahan daring. Yang netral itu 17 orang 51,5%, tidak setuju 4 orang 12,1%, sangat setuju 2 orang 6,1%, kemudian setuju 10 orang 30,3%. Yang tidak itu berarti sangat tidak setuju. Baik, pernyataan ke-12, saya merasa tekanan mental meningkat saat mengikuti kuliah daring setiap pagi secara berturut-turut. Di sini netralnya 18 orang 54,5%, kemudian tidak setuju 1 orang 3%, sangat setuju 4 orang 12,1%, setuju 10 orang 30,3%. Kemudian 13, pernyataan ke-13, saya memerlukan beberapa sesi istirahat sebelum bisa merasa tenang setelah mengikuti kuliah daring. Netralnya itu 12%, 36,4%, kemudian tidak setuju 1 orang 3%, sangat tidak setuju 1 orang 3%, sangat setuju 6 orang 18,2%, setuju 13 39,4%. Kemudian pernyataan ke-14, setelah kuliah daring saya merasa antara lega atau makin tertekan. Di sini jawabannya itu netral 23 orang yang isi, kemudian 23 orang 69,7%, kemudian sangat setuju 1 orang 3%, setuju 9 orang 27,3%. Kemudian pernyataan terakhir, saya merasa lebih tenang dan percaya diri setelah berhasil menyelesaikan tugas daring tepat waktu. Setuju 11 orang 3,3%, netral 5 orang 15,2%, sangat setuju 17 orang 51,5%. Baik, ini semua hasilnya dari 33 jawaban. Baik, ini adalah tabel pernyataan probabilitas diskrit. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang. Baik, nomor 1, pernyataan. Saat mengikuti kuliah daring, saya memperkirakan apakah saya bisa memahami materi atau tidak dalam satu sesi. Indikatornya itu kemampuan prediksi pemahaman. Maksudnya itu mampu memperkirakan isi atau arah materi kuliah sebelum dijelaskan sepenuhnya, berdasarkan petunjuk awal seperti judul, topik, atau pengalaman sebelumnya. Baik, nilainya ini dia positif, distribusi diskrit yang sesuai Bernoulli. Kemudian pernyataan kedua, saya menghitung beberapa kali saya berhasil menyelesaikan tugas daring dalam satu sesi. Indikatornya itu frekuensi keberhasilan menyelesaikan tugas. Contohnya itu seberapa sering mahasiswa berhasil menyelesaikan tugas kuliah sesuai atau instruksinya atau sesuai instruksi. Dia itu nilainya dia positif. Distribusi diskrit yang sesuai dia itu binomial. Kemudian pernyataan ketiga, saya mengalami beberapa kejadian yang mempengaruhi kondisi mental saya selama seminggu perkuliahan daring. Indikatornya itu frekuensi kejadian yang berdampak pada mental. Contohnya jumlah kejadian per minggu, per bulan yang menyebabkan tekanan emosional atau gangguan psikologis seperti stres,
cemas, lelah. Nilainya itu dia negatif. Distribusi diskrit yang sesuai dia Poisson. Kemudian pernyataan keempat, saya menyadari adanya peningkatan stres selama pekan ujian. Indikatornya itu tingkat stres selama periode ujian. Contohnya seberapa besar tekanan mental yang dirasakan saat menghadapi ujian, sebelum, selama, dan setelahnya. Dia di sini nilainya negatif. Distribusi diskrit yang sesuai geometrik. Kemudian pernyataan kelima, setiap kali belajar daring saya merasa apakah saya akan produktif atau tidak. Indikatornya persepsi awal terhadap produktivitas. Contohnya keyakinan atau pandangan awal mahasiswa terhadap aktivitas dan kemampuan dirinya dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas kuliah. Nilainya itu dia negatif. Distribusi diskrit yang sesuai Bernoulli. Kemudian saya merasa stres. Kemudian pernyataan keenam, saya merasa stres dari beberapa sesi kuliah daring dalam 1 minggu. Jumlah sesi stres. Contohnya itu banyaknya momen dalam sehari, seminggu, di mana mahasiswa merasa stres secara signifikan. Untuk nilainya dia ini negatif. Distribusi diskrit yang sesuai binomial. Kemudian pertanyaan ketujuh, saya memerlukan beberapa percobaan belajar ulang untuk memahami materi daring. Indikatornya itu jumlah percobaan sampai berhasil. Contohnya itu beberapa kali mahasiswa mencoba menyelesaikan suatu tugas atau persoalan akademik sebelum berhasil. Itu dia nilainya itu negatif. Kemudian distribusi diskrit sesuai, itu dia geometrik. Kemudian pernyataan ke-8, saya sering mengalami gangguan teknis secara tiba-tiba saat belajar daring. Indikatornya itu frekuensi gangguan teknis. Contohnya seberapa sering terjadi masalah teknologi, internet, perangkat, aplikasi yang mengganggu proses belajar daring. Itu negatif. Kemudian Poisson. Kemudian pernyataan ke-9, saya merasa cemas saat mengakses platform kuliah daring dan tidak yakin akan bisa fokus. Indikatornya tingkat kecemasan saat awal kuliah. Contohnya besarnya rasa khawatir, gugup, atau takut yang muncul saat pertama kali memasuki perkuliahan. Itu negatif. Kemudian Bernoulli. Pernyataan ke-10, saya sering merasa stres mendadak ketika tugas daring diberikan tanpa pemberitahuan. Indikatornya itu respons terhadap ketidakpastian. Contohnya cara mahasiswa menghadapi situasi yang tidak jelas, tidak terduga, atau berubah-ubah. Misalnya jadwal, sistem pembelajaran, atau nilai. Itu negatif. Kemudian Poisson. Pernyataan ke-11, saya merasa tekanan mental meningkat saat mengikuti kuliah daring setiap pagi secara berturut-turut. Indikatornya itu akumulasi tekanan harian. Contohnya seperti penumpukan beban stres ringan yang terjadi dari aktivitas hari-hari yang berdampak pada kondisi mental secara keseluruhan. Itu dia negatif. Binomial Poisson. Kemudian pernyataan ke-12, saya memerlukan beberapa jumlah istirahat sebelum bisa merasa tenang setelah mengikuti kuliah daring. Indikatornya jumlah istirahat stabilisasi. Contohnya itu dia penumpukan beban stres ringan terjadi Baik, pernyataan ke-12, saya memerlukan beberapa sesi istirahat sebelum bisa merasa tenang setelah mengikuti kuliah daring. Indikatornya itu jumlah istirahat untuk stabilisasi.
Banyak waktu istirahat yang dibutuhkan agar mahasiswa dapat kembali fokus dan tenang setelah menghadapi tekanan belajar. Yaitu negatif geometrik. Kemudian pernyataan ke-13, setelah kuliah daring, saya merasa antara lega atau makin tertekan. Dikotomi itu variasi emosi pasca kuliah. Contohnya beragam perasaan yang muncul setelah selisih kuliah selesai seperti lega, bingung, lelah, cemas atau semangat. Itu negatif multinominal. 14, saya merasa lebih tenang dan percaya diri setelah berhasil menyelesaikan tugas daring tepat waktu. Dampak positifnya dari keberhasilan, efek baik sekali yang dirasakan mahasiswa setelah menyelesaikan atau mencapai target seperti meningkatkan percaya diri atau motivasi. Kemudian pernyataan ke-15, saya mengalami beberapa kejadian yang mempengaruhi kondisi mental saya selama seminggu perkuliahan daring. Indikatornya itu frekuensi kejadian berdampak pada mental. Contohnya, seberapa sering mahasiswa mengalami kejadian yang secara langsung memicu tekanan psikologis dalam konteks kuliah atau kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja. Ini saja tabel pernyataan probabilitas diskrit. Baik, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Jadi begini, dalam penelitian ini yang jadi sasaran atau populasi adalah semua mahasiswa aktif jurusan informatika, terutama dari angkatan 23. Mereka ini sudah pernah ikut kuliah online minimal satu semester dan jumlah kira-kira 90 orang. Nah, dari total itu kami tidak ambil semuanya, tapi cuma sebagian saja buat dijadikan sampel. Karena ini penelitian skala kecil, kita pakai cara gampang, ambil sekitar 30% dari jumlah populasi. Kalau dihitung 30% dari 90 itu sekitar 27 orang. Tapi kenyataannya yang benar-benar yang ngisi itu sekitar 33 orang, karena jumlah ini untuk melebihi target. Jadi kami pakai semuanya, malah bagus, karena semakin banyak responden biasanya hasilnya makin akurat. Sampel ini dianggap cukup mewakili, jadi bisa dipakai buat melihat bagaimana si hubungan antara pembelajaran daring dengan kesehatan mental mahasiswa, khususnya mahasiswa angkatan 23. Baik. Penentuan jumlah minimal sampel. Kalau kita mau melakukan penelitian, penting sekali itu untuk tahu berapa jumlah sampel minimal yang harus kita ambil dari populasi. Nah, untuk penelitian yang kecil atau riset skala mini, kita bisa pakai cara sederhana, yaitu pakai persentase dari jumlah populasi. Biasanya kalau jumlah populasi yang di bawah 100 orang, kita ambil sekitar 20% sampai 30% dari jumlah itu sebagai sampel. Cara gampang tinggal dikalikan jumlah sampel persentasi kali jumlah populasi. Contohnya kalau populasinya 90 orang dan kita pakai 30%, jadi 30% kali 90 itu sama dengan 27 orang. Jadi jumlah minimal sampel yang kita butuhkan adalah 27 orang. Tapi dalam kasus ini kita bisa ambil sedikit lebih banyak, misalnya 33 orang untuk jaga-jaga. Baik, untuk kemudian itu teknik sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu seperti mahasiswa aktif, kemudian mengikuti pembelajaran daring minimal harus 1 semester, bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner dengan jujur. Kami mengambil itu dengan jujur.
Kemudian itu hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Itu hipotesisnya 0 atau H0. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembelajaran daring terhadap kesehatan mental mahasiswa. Hipotesis. Kemudian itu hipotesis alternatif. H1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran daring terhadap kesehatan mental mahasiswa. Konsentrasi belajar saya menurun setelah 2 jam belajar. Di sini saya akan melanjutkan untuk perhitungan di Excel-nya. Sebelumnya sudah dijelaskan teman saya mengenai Google Form. Selanjutnya, semua jawaban yang berasal dari Google Form itu kita copy ke dalam Excel, di mana di situ ada terdapat 5 jawaban. Di setiap jawaban itu terdapat poin-poin. Jadi ada 5 jawaban berarti ada 5 poin atau 5 skor. Dimana kalau pernyataannya itu positif, maka nilai jawaban untuk sangat setuju itu adalah 5, setuju adalah 4, netral adalah 3, tidak setuju adalah 2, dan sangat tidak setuju adalah 1. Sebaliknya, jika pernyataannya itu negatif, maka dia akan berubah lagi, di mana sangat setuju skor untuk sangat tidak setujunya itu 1, setujunya itu 2, netralnya itu 3, tidak setujunya itu 4, dan sangat tidak setujunya itu 5. Bagaimana cara perhitungannya? Langsung saja kita ke perhitungannya. Di sini saya sudah punya data dari Google Form. Ini adalah jawaban dari teman-teman yang sudah mengisi Google Form kami, di mana respondennya itu 33 orang. Jadi jawaban-jawaban ini kita rubah dulu ke dalam bentuk angka. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika pernyataannya itu positif, maka skornya sangat setuju adalah 5. Jadi langsung saja di sini kita tulis switch sangat setuju, kita saja ya seperti ini. Kita klik di sini di pernyataan pertama. Jadi pernyataan pertama itu di dalam Google Form kami itu adalah positif. Jadi jika positif seperti ini teman-teman. Poin untuk sangat setujunya itu skornya adalah 5, setujunya adalah 4, netralnya adalah 3, tidak setujunya 2, dan sangat tidak setujunya 1. Ini untuk jika pernyataannya itu positif. Langsung kita jalankan saja. Nah, ini untuk hasilnya di pernyataan pertama sudah kita ubah ke dalam bentuk angka. Jadi karena pernyataan kedua itu juga positif, kita langsung tarik saja seperti ini teman-teman. Kita blok dulu sampai bawah, kemudian kita tarik untuk ke sebelahnya. Dia jadi otomatis terisi teman-teman. Selanjutnya ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu adalah negatif. Nah, jika pernyataannya negatif seperti yang saya bilang di awal tadi, berarti skor untuk jawabannya itu berarti berubah, dimana sangat setujunya itu berarti berubah menjadi skornya itu menjadi 1, untuk setujunya berubah menjadi 2, begitupun seterusnya, netralnya menjadi 3, tidak setujunya berarti menjadi 4, dan sangat tidak setujunya menjadi 5. Nah, ini untuk jika pernyataannya itu
negatif. Kita klik di pernyataan ketiga untuk ganti ini. Kita klik di sini. Ya, sudah. Kita enter saja. Langsung. Oh maaf, ini tadi kita lupa lepas guys. Ya. Kita ulang. Kita klik di pernyataan ketiga. Oke, sudah. Kita enter. Nah, sudah. Dia akan otomatis terisi sendiri, teman-teman. Nah, jadi karena pernyataan keempat, kelima sampai pernyataan ke-13 itu sama negatif, jadi kita blok saja biar cepat. Terus kita tarik sampai di 13 untuk pernyataan negatifnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk pernyataan 14-15 caranya sama. Karena tadi sangat setujunya itu tadi belum kita rubah ya. Sangat setujunya itu 5, setujunya 4, netralnya 3, tidak setujunya 2, sangat tidak setujunya 1. Ini untuk pernyataannya jika pernyataannya positif. Kita langsung isi saja. Untuk pernyataan positifnya, ya, ini sudah betul. Tinggal kita ganti ini. Kita klik di pernyataan 14. Kita enter saja. Terus karena pernyataan sama kita blok. Oke. Jadi seperti itu teman-teman cara menghitung cara mengubah angkanya dari bentuknya seperti ini menjadi ke bentuk angka. Selanjutnya kita akan melakukan melakukan perhitungan untuk menentukan X1, X2 dan Y-nya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan angka yang sudah kita ubah tadi, selanjutnya kita mencari X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Ini semua kita cari agar kita nanti bisa melakukan perhitungan manualnya. Jadi cara menentukan X1-nya itu cukup mudah, dimana pernyataan 1 sampai pernyataan kelima itu berarti X1-nya. Jadi kita blok saja pernyataannya. Maaf teman-teman, kita tulis di sini dulu di X1. Kita tulis sama dengan sum buka kurung, kemudian dari pernyataan 1 sampai ke 5 kita blok saja, tapi kita bloknya bagian atas saja. Nanti otomatis yang bagian bawahnya akan mengikut. Kita enter. Nah, ini satunya kita blok, kita tarik ke bawah sampai di 33 jumlah respondennya. Nah, cukup mudah bukan? Kemudian X2-nya sama seperti itu juga. Di sini saya sudah warnai ya teman-teman. Jadi pernyataan ke-6 selanjutnya sampai ke pernyataan 10 itu kita masih sama caranya seperti tadi. Kita tulis dulu di sini sum, terus kita blok 5 pertanyaannya lagi, pernyataannya. Kita enter. Terus kita tarik ke bawah. Ya. Selanjutnya untuk Y-nya dari pernyataan 11 sampai pernyataan 15. Caranya sama seperti tadi. Kita tulis perintahnya sum, terus kita blok
Ya, gitu. Kita enter. Kemudian kita mencari X1 kuadratnya. Caranya yaitu masih sama, kita ketik sum. Kemudian di sini X1-nya X1 dikali maksud X1 kuadrat. Kita enter saja. Terus selanjutnya kita blok sampai di bawah. Ya. Kemudian X2-nya masih sama caranya. Kita tulis sum. Kita klik di sini di X2, kemudian kita kuadratkan. Enter. Kemudian Y kuadrat, caranya masih sama. Kita klik Y, kemudian kita kuadratkan. Oh, kelewatan. Oke. Kemudian X1 kali Y. Caranya masih sama. X1 dikalikan dengan Y. Waduh, salah. Kita ulang teman-teman. Sama dengan sum X1 dikalikan dengan Y. Oke. Kita blok lagi, kita tarik ke bawah. Selanjutnya X2 dikalikan Y, caranya masih sama. X2 dikalikan dengan Y. Oke, enter. Waduh, salah. Sum dengan sum X2 dikali Y. Oke. Yang terakhir X1 dikali X2. X1 kali X2. Nah, setelah kita sudah dapatkan X1, X2, Y-nya, kemudian semua ini kita jumlahkan dulu. X1 totalnya berapa, X2 totalnya berapa, Y totalnya berapa, dan seterusnya. Itu cara menjumlahkannya seperti ini, teman-teman. Caranya kita ketik masih sama, kita ketik sum, kemudian kita blok dari pernyataan pertama atau jawaban pertama sampai di 33. Nah, seperti ini. Seperti itu.
Maaf, kita ulang. Sini kita tulis dengan sum, kemudian sabar teman-teman. Sepertinya ini ada salah. Kita tarik dulu. Di sini tadi pernyataannya artinya 14. Kita blok lagi dulu. Ini kita kan salah. Ya, maaf ya teman-teman, tadi salah. Kita ulang dulu. Kemudian kita mencari hasilnya. Kita ketik sum sama dengan, kemudian kita blok semua jawabannya, terus kita enter. Nah, dia akan menghitung semua jumlah totalnya. Jadi seperti itu teman-teman, seperti itu caranya. Untuk x2 nya sama, y nya sama, x1 kuadratnya sama, x2 kuadratnya sama, y kuadratnya juga sama, x1 kali y, x2 kali y, x1 kali x2. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita sudah dapat total, kita sudah dapat x1 nya, kemudian kita melakukan perhitungan koefisien korelasi bergandanya, hitung manualnya. Langsung saja. Ya, selanjutnya setelah tadi kita sudah dapatkan semua jumlah dari tabel keseluruhan ini, selanjutnya kita hitung korelasinya, dimana di sini ada rumus. Yang pertama itu adalah hubungan antara y dan x1 dilambangkan dengan ry x1. Jadi saya akan menghitungnya teman-teman, dimana saya menghitung dari bagian atas dulu, kemudian saya hitung bagian bawahnya, terus kita bagi dua. Tapi di sini kita perlu perhatikan teman-teman, karena biasanya paling banyak terjadi kesalahan itu di bagian seperti ini. Contohnya di bagian kuadrat dan yang dikuadratkan. Contohnya di sini ada sigma x1 kuadrat dan sigma x1 yang dikuadratkan. Jadi di situ paling banyak atau paling sering terjadi kesalahan. Langsung saja kita lakukan perhitungannya. Perhitungannya cukup mudah teman-teman. Caranya sama dengan, kita baca rumusnya n. N ini adalah jumlah datanya atau jumlah respondennya. Kita klik saja di sini. Jangan lupa dalam kurung. N dikali sigma x1y dikali sigma x1y. Kita cari sigma x1y ini. Kita klik saja. Dikurang sigma x1, dikurang sigma x1 itu ini, dikali sigma y Oke, kita enter. Nah, kemudian kita hitung yang bagian bawahnya.
masih sama perhitungannya, sama dengan dalam kurung N itu jumlah respondennya dikali sigma X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat, X1 kuadrat ini dikurang sigma X1 yang dikuadratkan. Nah, ini sigma X1 ini yang dikuadratkan. Kita kuadratkan. Kemudian dikali N kali N dikali Y kuadrat dikali sigma Y kuadrat kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu ini dikurang sigma Y ya, sigma Y yang dikuadratkan. Sigma Y yang ini kita kuadratkan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman rumusnya. Hasilnya 143095152. Oke, selanjutnya kita hitung. Oh, salah teman-teman, saya lupa tadi. Di sini kita tambahkan SQRT atau akar kuadrat. Saya lupa menambahkannya. SQRT sudah kita enter. Ya, hasilnya ini. Kemudian kita jumlahkan sama dengan perhitungan yang atas dibahagi perhitungan yang bawah. Seperti ini, kita enter. Kita sudah dapat nilai RY X1 nya itu sama dengan 0,5437815. Selanjutnya kita menghitung hubungan antara Y dan X2 dilambangkan dengan RY X2 sama dengan rumusnya. Kita lakukan perhitungan seperti tadi, dimana saya akan menghitung yang atas dulu. Sama dengan N dikali sigma X2Y. Kita cari sigma X2 kali Y. X2 kali Y ini dikurang, kita kurang sigma X2 ini. Oh, jangan lupa dalam kurung, sigma X2 dikali Y, sigma Y dikali sigma Y ini. Oke, enter. Kemudian kita hitung yang bawah sama dengan N. Maaf, saya lupa, SQRT N dikali sigma X2 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat yang ini dikurang sigma X2 yang dikuadratkan. Sigma X2 yang dikuadratkan. Oke. Dikali
N kali N dikali Y kuadrat dikali Y kuadrat dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Sigma Y, maaf tadi sigma Y kuadrat, keliru teman-teman. Sigma Y kuadrat yang ini dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Oke, seperti ini. Kita enter, hasilnya sudah muncul. Kemudian kita bagi perhitungan yang bawah dibagi dengan perhitungan yang atas dibagi dengan perhitungan yang bawah. Ya, kita sudah dapat hasilnya 0,150231275. Kemudian kita masuk ke rumus ketiga untuk menghitung korelasi, yaitu R X1 X2. Langsung saja kita hitung. Perhitungannya masih sama, kita hitung yang atas dulu, kemudian kita hitung yang bawah. Sama dengan N maaf, saya lupa dalam kurung. N dikali X1 X2 kali X2 yang ini, kemudian dikurang X1 dikurang sigma X1 ini dikali sigma dikali sigma X2 nih. Oke, enter. Selanjutnya kita hitung yang bawah, sama dengan SQRT N dikali X1 sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 yang dikuadratkan, sigma X1 yang ini kita kuadratkan. Oke. Kemudian dikali sigma X2 kuadrat dikali N kali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan, Oke, baik, seperti ini. Bentar, selanjutnya kita hitung perhitungan yang atas dibagi perhitungan yang bawah. Bentar, kita sudah dapat hasilnya 0,1337. Setelah kita dapatkan rumus dari korelasinya,
Sekarang kita menghitung koefisien korelasi bergandanya. Caranya masih sama, kita hitung bagian atasnya dulu, kemudian kita hitung bagian bawahnya. Yaitu R2YX1 ini maksudnya RYX1 nya RYX1 kuadrat, atau kita kuadratkan. Kita tulis sama dengan RYX1 yang ini, maaf, dalam kurung RYX1 kuadrat RYX1 ditambah R2YX2 tambah R2 yang ini dikuadratkan, jangan lupa drat, dikurang 2, kita kurang 2 dikali RYX1 dikali RYX1 dikali RYX2 dikali RYX2 dikali RYX1X2 kali RYX1X2 ini. Oke, kita cek. Oke, udah, enter. Kemudian kita hitung yang bawah, sama dengan 1 dikurang R2X1 R1X2 kurang R1X2 yang dikuadratkan. Oke, seperti ini, enter. Kemudian kita hitung tuh sama dengan karena dia akar kuadrat yang ini teman-teman, berarti kita pakai SQRT sama dengan perhitungan yang atas kita bagi dengan perhitungan yang bawah. Nih, seperti ini, enter. Nah, kita sudah dapat hasil dari hitung manual koefisien korelasi bergandanya. Nah, jika di soal hanya dikatakan mencari koefisien korelasi bergandanya, maka cukup sampai di sini saja. Tapi kami diberi tugas untuk menghitung F hitungnya juga. Oke, baik, selanjutnya kita menghitung F hitungnya. Kemudian untuk mendapatkan F hitungnya itu cukup mudah teman-teman. Cara perhitungannya juga mudah. R2 per K per 1 kurang R pangkat 2 dikurang N kurang K kurang 1, dimana R ini adalah hasil dari koefisien korelasi berganda yang kita hitung tadi, atau ini hasilnya. Kemudian K ini adalah jumlah variabelnya, yaitu ada 2 tadi, X1 dan X2. Kemudian per 1 dikurang R2 yang ini, R2 yang dikuadratkan per N ini adalah jumlah datanya atau jumlah respondennya teman-teman, dikurangi K dikurang 1
Jadi kita langsung hitung saja. Perhitungannya masih sama, kita hitung yang atas dulu, kemudian kita hitung yang bawah. Itu sama dengan koefisien korelasi berganda kuadratkan per K, yaitu 2. Seperti ini. Enter. Hasilnya 0,150907819. Kemudian kita hitung yang bawah. Sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan 1 dikurang L kuadrat per N nya 33, kita klik N dikurang K, K nya 2, variabelnya 2 dikurang 1 seperti ini. Oke, baik, kita enter saja. Hasilnya 0,02377812. Kemudian kita hitung sama dengan perhitungan yang bawah dibagi dengan perhitungan. Hasilnya 0,4842967. Kemudian jika kita sudah dapat hitungnya, sekarang kita menghitung f-tabelnya. Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan f-tabel, teman-teman. Salah satunya kita dapat melihat di f-tabel di tabelnya, atau di Excel juga sudah menyediakan. Caranya cukup mudah. Caranya yaitu kita ketik INF sama dengan INF ini, kita klik F titik INF RT. Oh, sebelum itu kita harus tahu dulu pembilang dan penyebutnya, teman-teman. Jadi ketik saja di sini DE di sini. Sebelum ini kita tentukan dulu pembilang dengan sama penyebutnya. DF V1 itu DF V1 nya Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan F hitungnya, untuk menguji hipotesis atau menguji koefisien korelasi bergandanya, kita harus tahu dulu F tabelnya. Jadi untuk mendapatkan F tabelnya, yang pertama kita cari dulu untuk DF N1 nya. Jadi DF N1 nya adalah K sama dengan 2. Terus DF N2 nya adalah N33 dikurang K2 dikurang 1. 33 adalah jumlah respondennya, 2 adalah jumlah variabel X1 nya, X2 nya, kemudian dikurang 1. Nah, ini untuk DF, ini untuk mencari di tabel F tabel, di mana DFN1 ini adalah penyebut, DFN1 ini adalah pembilang dan DFN2 ini adalah penyebut. Kita cek cara membacanya jika di F tabel adalah seperti ini. Kita coba cek di F tabel. Nih, N1 nya adalah pembilang, DFN2 nya adalah penyebut.
Cara membacanya adalah hasilnya tadi itu DFN 1-nya 2, DFN 2-nya 30. Berarti di kolom kedua ini, karena N1-nya adalah pembilang, N1-nya 2, dan di baris ke 30. Untuk D di baris ke 30 kita lihat ini hasilnya 3,32. Kita tulis sama dengan 3,32. Ini ya, ini hasilnya. Di Excel sendiri juga menyediakan untuk cara mendapatkan F-table. Jadi caranya seperti ini. Kita ketik sama dengan F titik INF titik RT yang ini. Kemudian kita disuruh masukkan probability atau nilai signifikansi, di mana di sini saya menggunakan nilai probability atau nilai signifikansinya itu yang paling umum atau yang paling sering digunakan, yaitu 0,05. Kemudian kita masukkan nilai DFN 1-nya itu 2. Kemudian kita masukkan depth freedom atau DFN 2-nya yaitu 30. Sudah seperti ini, kita enter. Hasilnya 3,3158295. Nah, ini sama dengan F-tabelnya ya jika dibulatkan. Jadi hasilnya sama. Bisa kita lihat. Selanjutnya kita coba cek untuk data analisnya. Kita coba cek. Oke. Kita input key-nya. Kita taruh di sini saja. Jadi sudah kita dapatkan, kita coba cek. Oke, setelah kita dapatkan hasil dari perhitungan F-hitung dan F-tabelnya, baru kita bisa melakukan pengambilan keputusan dengan kriteria pengujian hipotesis, di mana jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0-nya ditolak. Sebaliknya, jika F-hitungnya lebih kecil dari F-tabel, maka H0-nya diterima. H0 itu artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan Y. Dan HA-nya atau hipotesis alternatif artinya ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan Y. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita dapatkan bahwa F-hitungnya itu lebih besar daripada F-tabelnya, di mana nilai F-hitungnya itu adalah 0,4842967 dan F-tabelnya 3,3158295. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini, karena H0-nya ditolak, berarti kita bisa ambil kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara X1-nya pembelajaran daring, X2-nya kesehatan mental mahasiswa, dan variabel Y-nya
variabel Y-nya mahasiswa, X2-nya adalah kesehatan mental dan Y-nya adalah mahasiswa. Berarti terdapat hubungan signifikan antara pembelajaran dan kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam data analis. Jadi di data analis ini yang perlu kita perhatikan itu ada 3 teman-teman. Di sini sudah saya warnai. Yang pertama itu multiplier R, yang kedua F, yang ketiga signifikansi F. Yang pertama langsung saja saya jelaskan. Yang pertama yaitu multiplier R. Jadi multiplier R ini adalah nilai dari koefisien korelasi berganda yang sudah kita hitung, di mana nilai ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara semua variabel X atau variabel bebas dan variabel Y atau variabel terikat secara keseluruhan. Jadi teman-teman, di sini kita dapatkan nilai multiple R-nya itu 0,549 sekian, 0,5493775. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan sedang antara variabel X1, X2 terhadap Y. Di mana kita lihat di sini kekuatan hubungannya. Nah, ini teman-teman. Jadi itu berada di sini di angka 0,400 sampai 0,599. Jadi kekuatan hubungannya itu sedang atau cukup. Lanjut ke komponen F. Di komponen F ini jadi komponen F ini itu adalah hasil dari perhitungan statistik F yang sudah kita hitung tadi, atau F hitungnya, dimana nanti nilai ini kita bandingkan dengan nilai kritis, atau bisa kita lihat di p-value-nya. P-value-nya itu ini nilai signifikansi F-nya. Kemudian nilai signifikansi F itu kita dapatnya 0,00456617 atau 0,004, agar mempermudahnya teman-teman. Jadi ini adalah nilai p-value untuk uji F. Ini digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan itu signifikan atau tidak. Jadi jika signifikansi F-nya itu kita pakai 0,05 karena yang umum digunakan. Jadi jika signifikansi F-nya itu kurang dari 0,05, maka model regresinya itu signifikan, teman-teman. Jadi sebaliknya, jika signifikansi F-nya itu lebih besar dari 0,05, maka modelnya itu tidak signifikan. Nah, di sini kita dapatkan di kasus ini kita dapatkan itu hasilnya adalah 0,0045, di mana itu artinya ini lebih kecil daripada 0,05, atau artinya berarti model ini signifikan secara statistik, atau artinya X1 dan X2 secara bersama-sama benar-benar mempengaruhi Y. Jadi antara variabel X1 ini dan variabel X2 itu benar-benar mempengaruhi variabel Y. Jadi terdapat nilai yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sebuah pengujian di SPSS. Nah, jadi kenapa kita harus menguji di SPSS? Karena SPSS ini merupakan alat yang bisa menghitung dengan banyak yang menggunakan, sehingga ini mungkin kemungkinannya sangat akurat. Ini sebelum kita masuk ke dalam sebuah pengujian, antara hubungan variabel X1, X2 dan Y dengan korelasi berganda, kita itu harus memenuhi syarat dari korelasi berganda.
Nah, syarat dari korelasi berganda ini ada beberapa, tapi yang paling penting ada di sini. Uji korelasi berganda itu tergolong ke dalam statistik parametrik, sehingga asumsi uji normalitas wajib terpenuhi atau datanya berdistribusi normal. Nah, kalau datanya belum berdistribusi normal atau datanya tidak normal, maka uji korelasi berganda ini tidak bisa dilakukan karena belum normalitasnya itu belum terpenuhi. Maka kita coba dulu uji normalitas. Sebelum itu saya kosongkan dulu SPSS. Kita akan ambil data dari Excel yang sudah dihitung oleh rekan saya sebelumnya. X1, X2 dan Y-nya kita ambil. Kemudian copy dan paste ke sini. Kita lihat udah scale aman. Nah, kita akan menguji korelasi bergandanya uji normalitasnya dulu. Nah, saya akan menguji dengan cara menggunakan non parametric test sama legacy dialog, dan kita ke one min s sample ke s. Nah, masukkan semua variabelnya, kemudian normalnya dicentang dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat Kolmogorov-Smirnov test. Kita bisa lihat datanya. Di sini variabel X1-nya itu adalah 0,118, yang variabel 2 aja 0,200, dan variabel Y-nya adalah 0,77. Nah, kita akan lihat dulu uji normalitas ini seperti apa untuk melihat datanya normal atau tidak. Nah, kita bisa lihat di bagian ini ada bagian atas, jika nilai sig p-value kurang dari 0,05 maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Tapi jika nilai sig p-value-nya lebih dari 0,05 maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Nah, kita bisa lihat bahwa dari ketiga variabel ini lebih dari 0,05 karena dia 0,118. Nah, ini variabel X2 atau variabel 2-nya yaitu 0,200 dan variabel 3-nya itu adalah 0,77. Itu dua-duanya dan ketiganya itu lebih dari 0,05. Artinya kesimpulannya adalah jika nilai sig p-value ini ya, sig to tail, sig p-value lebih dari 0,05 maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Artinya data yang kita ambil itu sudah diuji dan berdistribusi secara normal. Data yang ini yang sudah kita hitung dan kita ambil berdistribusi secara normal. Baik, kalau begitu kita langsung saja untuk masuk ke dalam pengujiannya. Karena datanya persyaratan korelasi berganda sudah terpenuhi dan datanya normal, maka kita akan masuk ke dalam sebuah pengujian dari korelasi berganda. Oh iya, untuk dari beberapa yang saya dapat ya, informasi-informasi, karena data saya itu lebih dari 30, maka sebenarnya tidak perlu melakukan uji normalitas. Tapi karena korelasi berganda punya persyaratan bahwa datanya wajib terpenuhi normal, maka kita harus uji normalitasnya. Kemudian tadi juga saya menggunakan ini one sample Kolmogorov-Smirnov test, bukan Shapiro-Wilk. Itu kenapa? Karena untuk menggunakan Shapiro-Wilk yang saya dapatkan informasi ya, datanya itu yang kurang dari 30. Nah, seperti ini. Karena sampelnya kurang dari 30, maka perhatikan nilai yang ada di Shapiro-Wilk. Nah, kalau datanya lebih dari 30, mungkin kita pakai Kolmogorov-Smirnov atau melakukan uji seperti ini, menggunakan one test Kolmogorov-Smirnov test seperti itu. Oke, baik, setelah kita melakukan uji normalitas untuk melihat datanya normal atau tidak, tadi kesimpulannya bahwa datanya itu normal karena sig p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka kita akan melakukan sudah bisa melakukan uji korelasi berganda karena datanya sudah berdistribusi normal. Nah, untuk melakukan uji korelasi berganda seperti biasa atau yang data tadi yang sudah kita copy dan kita pastekan di SPSS, kita pastikan semuanya aman dan kemudian klik analyze, lalu ke regression, lalu linear.
Nah, di sini kita masukkan variabelnya. Mungkin saya bakal reset dulu. Nah, variabel dependen itu variabel y, dan variabel independen adalah variabel x1 dan x2. Nah, kita masukkan variabel y-nya ke sini, variabel x1 dan x2-nya kita masukkan ke sini. Lalu setelah itu kita langsung oke saja. Dan di sini sudah ada beberapa informasi yang bisa kita lihat kita besarkan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, kita kembali ke modul. Nah, di sini bagaimana cara kita bisa melihat SPSS di model summary. Nah, di model summary kita bisa lihat bahwa yang kita perhatikan adalah R-nya itu berapa dan sig F change-nya itu berapa. Kita lihat di model summary. Ini. Oke, baik, kita bisa lihat bahwa di sini ada R-nya 0,549. Nah, kita lihat tadi yang sudah dihitung manual, di sini R-nya adalah 0,549. Oke, pengujiannya sama hasilnya. R itu dia keakuratan hubungannya antara variabel-variabel tadi. Kemudian F, signifikan F atau F hitungnya kita lihat juga. Ini dia F 6,484. Di sini F-nya juga 6,484. Signifikannya 0,005. Ini 0,004, beda 1. Tapi secara pengujian ini masih sama 0,005. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu yang kita perhatikan adalah R. Nah, tadi kan R-nya itu kan berapa tadi? 549. Di sini juga 549 atau 0,549 dan seterusnya. Nah, jadi diperoleh hasil R-nya itu sebesar 0,549. Kemudian dia berada di interval. Nah, kita lihat dulu interval berapa. Nah, di sini ada beberapa, kita bisa perhatikan bahwa ada interval yang 0, berapa dan dari beberapa sampai berapa. Nah, karena R-nya kita itu adalah 0,549, maka dia berada di interval 0,400 sampai 0,599. Artinya kekuatan hubungannya atau bisa dikatakan bahwa sehingga berarti terdapat hubungan yang sedang atau cukup antara pembelajaran daring dan kesehatan mental mahasiswa. Oke. Jadi pernyataannya adalah karena R-nya sebesar 0,549, maka terdapat hubungan yang sedang atau cukup antara pembelajaran daring dan kesehatan mental mahasiswa. Nah, di sini juga ada pernyataan selain itu nilai signifikan sebesar 0,005 kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak. Oke, itu kesimpulannya sig F change. Nah, sig F change tadi di sini itu sama dengan pernyataan yang ada di modul ini. Itu 0,05, artinya H0 ditolak. Baik, jadi kesimpulannya adalah karena ini kan mana tadi? Nilai sig-nya itu adalah 0,005. Nah, kita lihat di laporan ini ada pernyataan bahwa ketika dia 0,05 atau nilai sig sebesar 0,005 itu kurang dari 0,05. Jadi artinya itu H0-nya ditolak. Nah, ada beberapa syarat juga yang kita tambahkan di laporan bahwa di bagian nah ini, jika p-value sig F change itu kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Ini berarti terdapat hubungan yang signifikan yang secara simultan antara semua variabel independen dan variabel dependen.
atau bisa kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran daring dan kesehatan mental mahasiswa. Nah, kekuatannya yang tadi kita bahas bahwa kekuatannya ada di rentang 0,400 sampai 0,599. Artinya korelasi koefisiennya itu berada di tingkat yang sedang atau cukup. Diperoleh hasil R-nya sebesar 549 ya. Ini tadi yang nilai R-nya 549 atau 0,549. Nah, kemudian itu berada di nilai interval 0,400 sampai 0,599. Jadi berarti terdapat hubungan yang signifikan yang sedang atau cukup antara pembelajaran daring dan kesehatan mental mahasiswa, seperti itu. Dan kemudian untuk yang diperhatikan di SPSS seperti model summary sama ANOVA, karena hanya 3 diperhatikan bahwa di sini ada R-nya, itu hubungan korelasi koefisiennya, sama F-nya hitungnya berapa, dan signifikannya itu berapa. Nah, untuk F hitung itu kan sudah terotomatis. Nah, kita sebelumnya itu kan di Excel kita itu membandingkan juga antara F hitung dan F tabel. Kalau misalnya persyaratannya adalah F hitungnya itu, nah jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, sedangkan jika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, untuk mencari F tabel, kita bisa menggunakan rumus ini, atau dengan rumus ini, atau kita bisa membuka juga sebuah F tabel itu sendiri yang sudah tersedia. F tabel. Nah, ini dia F tabel. Nah, karena kita di alfanya 0,05, artinya kita cari yang alfanya 0,05. 0,01, 2, 3. Nah, ini 0,05. Posisinya adalah kita berada di mana tadi? Oke, dia 30 di kolom kedua. Ini di kolom kedua, barisan ke 30. Berarti yang ini ya, barisan 30 kolom 2. Nah, betul, berarti ini 3,32 F tabelnya. Perhitungannya apakah sama ya? Di sini kelihatan bahwa 3,315 dan sebagainya itu sama. Karena dia awalnya 3,3. Nah, 315. Artinya F tabelnya itu 3,32 disimpulkan, digenapkan. Nah, jadi apa artinya? Artinya adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, kan F hitungnya tadi adalah 6,484 dan sebagainya. Artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, karena F hitung lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak sehingga H1-nya itu diterima. Nah, jadi kesimpulan terakhirnya memang terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran daring dan kesehatan mental mahasiswa. Karena dari F hitung tadi itu sudah lebih besar dari F tabel, dan juga nilai signifikannya juga lebih kecil dari 0,05, dan yang kita dapat adalah 0,005. Jadi seperti itu hasil akhir yang kita capai dan kesimpulan yang telah kita dapatkan. Lanjut. Cobaan datang tak henti, menangislah, teriaklah, asal jangan menyerah. Jangan menyerah meskipun kalah, semua
Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Ada sepatah dua kata dari Arif. Janganlah menyerah, tetaplah bersemangat. Dadah. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kami dari Rasa berak. mengundurkan diri. Lu rasa berak. Pencari kau. Kau bilang parah tuh pria. Pria.